Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagat Subang. Siang ini saya akan coba membahas pembahasannya masih seputar kasus Jalan Cagat Subang, tapi pelaksanaannya adalah dengan cara ilustrasi atau semacam ini ya, apa namanya? Ya ilustrasi lah seperti itu. Baik, saya akan mulai adanya suatu organisasi, katakanlah suatu organisasi yang mempunyai beberapa personel, karyawan ataupun anggota, di mana di dalamnya ada suatu organisasi dan jabatan-jabatan yang ditempati. Adanya organisasi berjalan sudah sekian tahun sehingga menempati orang-orang dalam posisi-posisi jabatan tertentu. Organisasi ini adalah bersifat menghasilkan uang, katakan demikian ya. Jadi menghasilkan uang atau materi ya, sehingga ditempatkanlah orang-orang yang memang ada di tempat jabatan tersebut. Seiring waktu berjalan, maka munculnya hal-hal yang sifatnya adalah kecemburuan atau tidak menerima apa yang dia dapat. Saya akan coba membahas dulu daripada karakter orang-orang tersebut, di mana satu karakter memang karakter yang sangat keras, didampingi oleh karakter yang diam, kemudian juga ada karakter yang lembut, ya, ada juga karakter yang tegas. Nah, adanya suatu jabatan tersebut tidak disukai oleh orang yang ada di lingkungan tersebut, sehingga dilakukanlah yang namanya berusaha untuk menggali atau menempati atau mengambil alih daripada jabatan tersebut, sehingga terjadilah mengambil kekuasaan secara sepihak tanpa adanya pergantian secara normal atau pergantian secara periodik. Berjalanlah itu sekian lama hingga pada akhirnya orang yang merasakan bahwa ini adalah tidak sesuai dengan job desk, tidak sesuai dengan organisasi, maka dia mencoba untuk melabrak. Dia mencoba untuk melakukan suatu gerakan yang sifatnya untuk mengambil alih kembali jabatan tersebut, hingga akhirnya jabatan itu diambil alih kembali, yang membuat orang yang tadi mengambil alih dia merasa geram, merasa sakit hati. Tetapi apa daya, karena memang sistemlah yang membuat dia bisa kembali mengambil alih jabatan tersebut. Ini pun berlangsung lama sehingga munculnya rasa sakit hati yang terus berkepanjangan. Terjadilah yang namanya periodik, yaitu namanya pergantian atau setiap itu adanya pergantian organisasi, pergantian jabatan. Nah, pada saat mau pergantian jabatan itulah, maka orang yang tadi merasa sakit hati dan sebagainya mencoba untuk mengajukan kepada sang penguasa untuk mencoba menempati jabatan yang cukup bagus. Hingga diadakanlah suatu pertemuan untuk membahas masalah
perombakan daripada jabatan tersebut. Setelah terjadinya percakapan dan dialog, akhirnya disepakatilah bahwa yang mengajukan jabatan itu ditolak oleh sang penguasa pada saat pertemuan itu. Maka muncullah rasa sakit hati, muncullah perasaan di dalam hatinya kecewa. Maka orang yang tadi merasa kecewa tersebut kemudian berusaha untuk mengajukan yang kedua kalinya. Dilakukanlah pada saat hari itu juga, cuman berbeda waktu. Kemudian dia mendatangi kembali sang penguasa. Nah, orang yang mendatangi ini ada dua karakter yang berbeda. Satu karakter yang memang lembut, satu lagi karakter yang memang keras. Katakanlah yang lembut ini adalah seorang wanita, dan yang keras ini adalah seorang laki-laki. Karena seorang wanita ini mengetahui yang tadi dua ini ya, yang saya katakan bahwa orang ini adalah orang yang tadi terkecewakan, mengajukan sesuatu kepada sang penguasa ditolak. Nah, dua orang ini, dia mengajukan kembali, untuk berusaha mengajukan kembali. Dia berharap ada kemungkinan perubahan daripada sang penguasa. Siapa tahu berharap bisa diterima apa yang dia mau. Pada saat mau mengajukan kembali lagi bahwa dua orang ini adalah dua karakter yang berbeda. Satu wanitanya wanita lembut, dan satu lagi laki-lakinya adalah laki-laki yang sangat keras. Nah, karena perempuan atau wanita ini mengetahui bahwa laki-laki ini adalah mempunyai sifat yang keras, yang kadang-kadang suka di luar kontrol, maka pada saat dia tahu bahwa laki-laki ini akan bersama dia berangkat kepada sang penguasa, maka seorang wanita ini secara diam-diam menghubungi orang yang dekat dengan dia. Tujuannya adalah untuk menjaga-jaga bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena si wanita ini tahu bahwa laki-laki ini adalah dia punya emosional yang kadang-kadang suka tinggi, emosional yang kadang-kadang di luar dugaan. Nah, kembali lagi bahwa si wanita ini karena tahu dengan sikap karakter laki-laki ini, dia mencoba secara diam-diam menghubungi seseorang yang selama ini sering dia hubungi. Karena dia tahu orang ini karakternya demikian, dia manggil orang ini karena dia juga tahu bahwa orang itu, ada temannya itu tahu karakter daripada laki-laki itu. Maka dihubungilah orang itu untuk menemani bila mana terjadi sesuatu di tempat pada saat dia akan mengajukan permohonan itu. Dihubungilah yang tadi saya katakan. Katakanlah kalau misalkan si wanita ini menghubungi, katakanlah saya ambil ilustrasinya inisial, jangan inisial, kalau inisial nanti salah lagi. Tapi katakanlah buah ya, katakan saya kasih nama buahnya buah mangga. Katakanlah dia memanggil seseorang yang namanya Mangga tersebut, yang dia percaya bahwa dia akan menemani dia untuk berangkat ke tempat yang nanti menuju untuk permintaan. Nah, si buah ini karena dihubungi oleh si wanita tersebut dan diketahui bahwa apa yang akan dilakukan yaitu pada malam hari, yang akan dilakukannya adalah dia merasa juga sama-sama takut. Karena pada saat itu malam hari, sama-sama takut orang ini. Si Mangga ini sama-sama takut. Nah, karena dia merasa takut juga, si Mangga ini menghubungi lagi juga temannya. Katakanlah kalau di situ ini mangga, di sana durian. Nah, si Mangga ini menghubungi durian untuk menemani si Mangga. Karena si Mangga tahu bahwa si laki-laki yang disebutkan tadi, yaitu pendamping daripada wanita itu,
adalah punya sikap emosional yang tinggi. Nah, si Mangga itu meminta bantuan kepada si Durian untuk ikut juga, karena Mangga dan Durian adalah tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan dua orang ini, yang satu wanita dan laki-laki ini. Hingga berangkatlah kedua orang ini yang tadi saya sampaikan, si wanita dan laki-laki ini yang tadi terkecewakan, berangkatlah kepada sang penguasa untuk meminta permintaan yang terakhir kalinya, berharap agar permintaannya bisa dikabulkan. Sementara si Mangga dan Durian, dia mengikuti dari belakang. Terjadilah dialog, terjadi pertemuan dengan sang penguasa, dua orang ini. Kemudian terjadilah dialog, yang kesimpulan akhirnya bahwa tetap pada pernyataan pertama bahwa tidak diberikan yang namanya jabatan tersebut. Apa yang terjadi? Karena dia sudah mengharapkan kebijakan agar bisa diberikan oleh sang penguasa, tapi ternyata masih tetap juga permintaan keduanya tidak diberikan. Maka dengan secara spontanitas yang memang dia punya karakter keras dan emosionalnya tinggi, maka pada saat itu juga muncullah emosional yang sangat tinggi di luar dugaan. Melakukanlah dia eksekusi terhadap sang penguasa di tempat yang sifatnya spontanitas, karena dia mengungkapkan kemarahannya emosional karena permintaannya tidak diikuti, tidak dikabulkan. Pada saat itu yang terlihat, orang dua ini melihatlah kejadian itu, dan si Durian dan Mangga ikut melihat daripada kejadian tersebut. Karena memang sifatnya spontanitas, tidak ada maksud untuk niat, tetapi terjadilah hal yang tidak disangka-sangka sehingga robohlah sang penguasa. Pada saat itu akhirnya kedua orang tersebut, laki-laki tersebut juga bingung, panik juga. Ternyata korban pada saat itu sudah kehilangan nyawanya. Pada saat itu panik yang ada, termasuk Mangga dan Durian juga ikut panik. Berempatlah orang di situ ikut panik. Tanpa disadari muncullah seseorang di dalam rumah itu. Ya, muncullah melihat kejadian orang terdekatnya tumbang, maka serta-merta marah, dengan secara spontanitas dia marah, kemudian melakukan penyerangan terhadap orang yang tadi melakukan eksekusi terhadap orang yang terdekatnya. Dia marah, melakukan suatu perlawanan, dan orang yang dilawan ini dia melakukan self defense atau pertahanan, karena dilakukanlah berbagai alat yang keluar, yang satu memakai alat juga, yang satu self defense menahan, sehingga terjadilah pergumulan yang tujuannya sebenarnya yang satu untuk menahan, satu dengan juga sama kemarahan. Akhirnya tidak terbendunglah di sana, terjadilah pertikaian yang kedua dan tumbanglah korban kedua, sehingga terjadilah korban kedua. Keempat orang ini melihat kejadian itu yang tidak disengaja, ternyata telah menimbulkan korban yang kedua. Akhirnya orang yang kedua tadi yang emosional, laki-laki, juga kebingungan, panik bersama wanita tadi. Apalagi si Mangga dan Durian tambah panik juga. Tapi mereka melihat kejadian itu, akhirnya dibuatlah bagaimana caranya supaya semua sidik jari dan lain sebagainya dihapuskan dengan lain sebagainya, ya. Dilakukanlah hal-hal yang memang untuk penghilangan jejak seperti itu, karena kepanikan, merenung apa yang harus dilakukan, sehingga
dia meminta bantuan kepada Mangga dan Durian, tapi tidak memberikan solusi. Mangga dan Durian pun sama ikut panik, ya, sama ikut panik, apalagi yang wanita itu juga ikut panik, sehingga tidak memberikan solusi apa-apa. Maka pada saat itu si laki-laki yang emosional ini yang sudah melakukan eksekusi terhadap korban ini, maka dia mencoba menghubungi seseorang yang dianggap oleh dia adalah yang bisa membantu mencarikan solusi bagaimana yang terjadi. Sehingga dia menghubungilah seseorang yang dianggap dia adalah dianggap orang yang mengerti atau orang yang dituakan. Dipanggillah ke tempat TKP dan datanglah ke tempat TKP. Betapa kagetnya orang tua itu atau seniornya itu melihat keadaan seperti itu. Kemudian minta penjelasan apa yang terjadi, bagaimana ceritanya. Kemudian kronologisnya disampaikanlah oleh si laki-laki tersebut kepada katakanlah orang tua itu. Maka disampaikanlah bahwa kronologis demikian, bahwa tidak sengaja diperlakukan seperti itu. Kemudian juga dia tahu, kemudian melakukan suatu penyerangan, tidak sengaja juga melakukan, akhirnya roboh dua-duanya. Akhirnya orang tua tersebut bingung juga. Keduanya sudah korbannya sudah tergeletak dan dia melihat. Maka pada saat itu yang memang mengarah pada asalnya, akhirnya terjadilah diskusi di sana. Terjadilah diskusi bagaimana caranya agar semua jejak-jejaknya hilang, dan bukan hanya itu yang dihubungi, tapi beberapa orang juga dihubungi pada saat itu yang kira-kira akan memberikan masukan bagaimana caranya bisa menghilangkan jejak-jejak itu. Dipanggillah orang-orang yang mengerti masalah itu, sehingga terjadilah dialog pada saat ya sekitar jam-jam 4 terjadilah dialog di sana. Jam 4 sampai jam 6 itu terjadi dialog dan melakukan suatu pembersihan dan lain sebagainya. Dan selesailah semuanya, selesai. Demikian ilustrasi, ya, hanya gambaran saja. Sekali lagi saya tidak memberikan nama, yang ini hanya ilustrasi dan hanya gambaran saja. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.